Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua lagi. Dalam hal ini kita masih berbicara tentang listrik arus syarah. Dengan demikian anak-anakku semua, kompetensi dasar yang akan kita capai sama seperti yang kemarin, yakni ada dua ya, Bapak percepat saja. Adapun indikator pencapaiannya yakni menjelaskan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Kita mulai dengan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu berbicara tentang arus. Ya. Bunyinya, jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Kita perhatikan gambar. Ini adalah simpul. Ya, simpul percabangan. Kemudian ada I1 arus pertama menuju simpul. Menuju simpul ini maknanya adalah arus sebelum simpul. Arus sebelum simpul. Kemudian arus kedua juga menuju simpul, berarti I2 juga merupakan arus sebelum simpul. Adapun I3 ini arusnya kalau kita lihat anak panahnya itu menjauhi simpul. Dengan demikian I3 merupakan arus sesudah simpul. Kemudian I4 juga menjauhi simpul, berarti arus sesudah simpul. Demikian juga dengan I5. Ini merupakan arus sesudah simpul perjalanan. Dengan demikian, persamaan menurut hukum Kirchhoff 1 ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Dengan demikian, IM di sini adalah I1 dan I2. Sedangkan I keluarnya sesudah percabangan I3, I4 dan I5. Nah, inilah persamaannya. Jadi persamaan selanjutnya ini akan menyesuaikan gambar yang ada. Sekali lagi, persamaan ini akan mengikuti gambar yang ada. Nah, dengan demikian, sekali lagi, perhatikan arus sebelum simpul dan arus sesudah simpul. Gampang ya? Insya Allah gampang. Kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff yang berbicara tentang tegangan. Bunyinya di sini, ya, jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, ini dalam bentuk persamaannya. Sigma E plus sigma V sama dengan 0. E beda potensial ya. E beda potensial. V adalah tegangan. Ini sama-sama satuannya volt. Nah, V di sini kalau kita kembali ke hukum Ohm ini akan dijabarkan menjadi I kali R, ya, akan menjadi I kali R. Nah, sigma E plus sigma I kali R. Pada hukum 2 Kirchhoff ini nilai E dan nilai I itu bisa positif dan bisa negatif berdasarkan poin penting pada hukum Kirchhoff 2 ini. Nah, yang pertama, tentukan arah lob dan arah arus pada rangkaian. Jadi kita menentukan arah arus dan arah lob pada rangkaian. Mutarnya kemana? Bebas kita tentukan. Kemudian yang kedua, jika arah arus dan arah lob sama, maka buat arusnya I bernilai positif. Jadi misalnya ketika I sama-sama ke kanan dengan arah lob, maka I-nya bernilai positif.
Sebaliknya, ketika arah arus dan arah log berbeda, maka kuat arus I bernilai negatif, ya. Yang ketiga, tegangan bernilai positif ketika arah log pertama kali menyentuh kutub positif. Nilai E ini akan bernilai positif ketika arah log pertama kali menyentuh kutub positif. Apa cirinya kutub positif? Ada yang masih ingat? Nah, dia agak panjang pada sebuah jembatan. Sebaliknya, tegangan bernilai negatif ketika arah log pertama kali menyentuh kutub negatif. Agar lebih jelasnya, 3 poin penting pada hukum Kirchhoff ini, kita lihat rangkaian berikut ini. Nah, ya, ini rangkaiannya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, menentukan arah arus dan arah log. Tentukan arah arus dan arah log. Ini arah I-nya arus, iya. Nah, dia mengikuti arah orang tawaf saat naik haji. Arah lognya, nah ini dia. Arah log. Langkah kedua, yakni mengecek apakah arah I dan arah log itu searah ataukah berlawanan arah, ya. Ternyata kalau kita perhatikan, arah arus dan arah log itu sama. Dengan demikian nilai I-nya adalah positif, ya. Nah, itu ya, I dan lognya sama. Yang ketiga, kita akan melihat nilai E1, E2, dan E3. Apakah positif ataukah negatif berdasarkan arah putar log. Kita lihat. Log menyentuh yang panjang. Nah, yang panjang kutub positif. Dengan demikian E1-nya bernilai positif. Kemudian E2, ini arah lognya menyentuh yang pendek. Pendek berarti kutub negatif. Dengan demikian E2 bernilai negatif. Terus E3 menemui yang panjang, kutub positif. Dengan demikian E3 bernilai positif. Nah, dari data yang kita peroleh tadi, kita masukkan dalam sebuah persamaan. Nah, ini contoh biar lebih jelas. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini dia rangkaiannya. Penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan arah I dan arah log, ya. Kalau kita perhatikan antara arah I dan arah log, dia adalah sama. Dengan demikian I-nya bernilai positif. Kemudian kita lihat arah log yang menuju E1. E1 bernilai positif karena yang kutub positif yang dijumpai terhadap. E2 bernilai negatif karena kutub yang pendek yang ditemui terlebih dahulu. Sedangkan I3 panjang berarti E3 bernilai positif. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam persamaan E1 min E2 plus E3 plus buka kurung I kali R1 plus R2 plus R3 plus R4 sama dengan 0. Khusus R, kenapa langsung dijumlahkan? Ada yang tahu? Nah, karena susunan rangkaian hambatan di sini adalah susunan seri.
Seri berlaku hambatannya dijumlahkan. Jangan lupa pelajaran sebelumnya. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Ini persamaan yang tadi. Masukkan nilai E1 6, E2-nya minus 12, E3-nya 4, I tetap I, R1 8, R2 4, R3 6, R4 2. Oke, 6 kurangi 12 ditambah 4 sama dengan min 2. Sedangkan 8 tambah 4 tambah 6 tambah 2 adalah 20. Pindah ruas. Min 2-nya dia menjadi positif. Dibagi 20 hasilnya 0,1 ampere. Bagaimana? Ada kesulitan? Insya Allah gampang. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, untuk mengecek pemahaman antum semua, Ana berikan tugas. Ya, gambar rangkaiannya sedikit Ana rubah ya. Tapi prinsipnya ingat ada 3 poin penting pada hukum 2 Kirchhoff ya. Bagi yang sudah silakan dijapri jawabannya. Jangan lupa di lembar jawabannya. Bukan di WA-nya ditulis nama, tetapi di lembar jawabannya ada nama, ada kelas dan nama sekolah ya. Oke, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.